Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamam Ahda dari Prodi PAI kelas B yang insya Allah akan menjelaskan tentang tafsir dan takwil dalam buku Ulumul Quran yang dikarang oleh Dr. Andes Abu Anwar MAG. Secara bahasa, tafsir adalah menjelaskan atau menerangkan. Dari pengertian tafsir secara bahasa sudah jelas tidak memenuhi gagasan dari apa dan bagaimana tafsir itu. Maka secara istilah tafsir adalah menerangkan atau maksud lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang lebih memperjelas pada maksudnya, atau dengan mengungkapkan uraian yang mempunyai petunjuk padanya melalui jalan dhalalah atau kesesatan. Imam Zarkashi juga mendefinisikan tafsir adalah menerangkan Al-Quran, menjelaskan makna serta menjelaskan apa yang sesungguhnya dihendaki oleh nas, syariat maupun rahasia-rahasianya yang terdalam. Yang selanjutnya adalah takwil. Takwil dari segi bahasa ialah secara masyhur itu sama seperti tafsir, yaitu menjelaskan atau menerangkan. Dengan pengertian kata takwil sendiri dapat mempunyai arti kembali, memalingkan, dan menyiasati. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah perbedaan antara tafsir dengan takwil. Maksudnya perbedaan antara tafsir dan takwil itu bukan perbedaan dari segi arti keduanya, melainkan perbedaan di sini dari segi spesifiknya masing-masing dan perbedaan dari segi sifat-sifat keduanya. Salah satu contoh perbedaan antara tafsir dan takwil adalah tafsir menerangkan makna lafaz atau ayat melalui pendekatan riwayah, sedangkan takwil adalah melalui pendekatan atau diroyah. Maksudnya diroyah adalah kemampuan ilmu dan berpikir secara rasional. Contoh yang kedua adalah tafsir itu menjelaskan maknanya telah diberikan oleh Al-Quran itu sendiri, sedangkan takwil menjelaskan maknanya itu diperoleh melalui istimbat. Apa itu istimbat? Istimbat itu adalah panggilan dengan memanfaatkan ilmu-ilmu alatnya. Dan yang menafsirkan atau menakwilkan biasanya itu disebut munfasir. Sesungguhnya mufasir itu bebas melakukan penafsiran, namun dari segi syarat penafsiran, khusus bagi penafsiran yang mendalam atau menyentuh dan menyeluruh, ditemukan banyak syarat. Secara umum Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyebutkan syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang bahasa Arab dan berbagai bidang. Maksudnya berbagai bidang di sini adalah mengetahui nahwu, shorof, ilmu alat yang lainnya seperti mantik, balaghah dan lain-lain. Syarat yang kedua adalah pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Quran, sejarah turunnya hadis dan usul fiqih. Dan syarat yang ketiga menurut Muhammad Quraisy Shihab adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip pokok keagamaan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah pengetahuan tentang disiplinnya ilmu yang menjadi materi bahasan ayat. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, tidak dihendaki untuk menafsirkan Al-Quran.
Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwasannya makna tafsir secara terminologi terjadi perbedaan. Perbedaan itu terletak pada perbedaan itu terletak pada sesuai atau tidaknya persoalan yang menjadi pembahasannya. Sementara takwil adalah pengembalian sesuatu pada maksud yang sebenarnya, yakni menerangkan apa yang dimaksud dari suatu ayat tersebut. Secara maknawi bahwa tafsir dan takwil mempunyai perbedaan, dan perbedaan itu bukan dari segi bahasa, melainkan dari segi sifat-sifatnya. Lalu dalam melakukan penafsiran ayat Al-Quran, Islam sangat menganjurkannya. Akan tetapi anjuran dalam bentuk kebebasan tersebut dibatasi, dan pembatasan itu bukan dalam arti mematikan atau mematahkan semangat untuk melakukan penafsiran-penafsiran terhadap ayat Al-Quran, melainkan agar si musafir atau yang menafsirkan Al-Quran berhati-hati dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dan semoga pembahasan ini memberikan gambaran yang utuh tentang tafsir dan takwil. Amin. Dalam melakukan penafsiran dan penakwilan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan bila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.